Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ilham Tangguaditya dengan NIM 3 digit terakhir 007 dari kelas praktikum A dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 24 Universitas Diponegoro. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum dari tugas kelima, praktikum mesin listrik dengan menggunakan VFD itu 1 pasang untuk motor 3 pasang, jadi inverter. Nah, jadi untuk parameternya yaitu ada beberapa parameter, yaitu yang pertama ada perkenalan, nama, NIM, dan identitas jurusan. Terus yang kedua buat PPT dan jelaskan konsep VFD dan motor AC induksi. Yang ketiga jelaskan datasheet VFD, lihatkan dan terangkan. Yang keempat tunjukkan video dan jelaskan penggunaan VFD serta tambahan hasil tabel dan perbandingan grafik frekuensi RPM dan frekuensi arus. Yang kelima tunjukkan video dan jelaskan akselerasi dan serta cara settingnya. Tampilkan tabel dan perbandingan grafik akselerasi P34 atau waktu akselerasi, deakselerasi P42 atau waktu deakselerasi, dan arus. Keenam, tunjukkan video dan jelaskan VFD bisa forward dan reverse. Ketujuh, tunjukkan video dan jelaskan VFD bisa jawab fitur. Oke, untuk selanjutnya menjelaskan tentang ini ya. Jadi dari poin-poin ini ada penjelasan konsep VFD dan motor AC induksi. Nah, jadi di presentasi ini membahas tentang variabel frekuensi drive dan motor AC induksi yang menjadi tulang punggung otomatisasi dan efisiensi energi di berbagai sektor industri saat ini. Di mengapa kontrol kecepatan diperlukan dan bagaimana VFD mengubah motor sebenarnya menjadi penggerak dan presisi dan hemat energi. Pemahaman dalam tentang komunikasi sangat krusial bagi para profesional yang bergerak di bidang teknik, manufaktur, dan manajemen energi. Tujuan utama memahami konsep, kepanan, dan manfaat integrasi VFD dengan motor AC induksi dalam konteks industri 4.0. Oke, selanjutnya itu prinsip kerja dasar dari motor AC induksi. Motor AC induksi atau motor asinkron adalah jenis workhorse utama di industri global. Motor ini beroperasi berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang ditemukan oleh Nikola Tesla. Prinsip operasi motor AC induksi mengubah daya listrik arus bolak-balik menjadi energi mekanik melalui interaksi antara medan magnet berputar, rotating magnetic field atau RMF, yang dihasilkan di stator dan arus terinduksi di rotor. Medan magnet berputar ini menarik rotor menyebabkannya berputar. Ya, ini ya. Di medan magnet di sini menarik si rotor. Nah, si rotor ini biar berputar. Jadi stator ini menarik si rotor itu. Nah, induksi elektromagnetik dasar pengoperasian yang menghasilkan torsi. Terus ada slip, perbedaan kecepatan antara RMF, kecepatan sinkron, dan kecepatan rotor. Digerakkan menggunakan sumber daya arus bolak-balik atau AC 3 fasa atau 1 fasa. Oke, selanjutnya ada kawanan kunci motor AC induksi, yaitu stator, rotor, dan celah udara atau air gap. Jadi untuk memahami cara kerja kontrol kecepatan, penting untuk mengetahui 3 komponen utama yang membentuk motor AC induksi. Yang pertama ada bagian stator atau bagian diam, adalah bagian luar yang diam dan menampung bitan atau winding
yang terhubung ke sumber daya AC. Gigitan ini dirancang sedemikian rupa sehingga ketika arus listrik melewatinya yang menciptakan medan magnet yang berputar atau RMF. Frekuensi sumber daya AC secara langsung menentukan kecepatan putar medan magnet ini atau kecepatan sinkron. Yang kedua ada bagian berputar atau rotor, adalah bagian internal yang berputar biasanya berupa rotor sangkar tupai atau squirrel cage. Rotor tidak terhubung langsung ke sumber daya yang mendapatkan arus melalui induksi dari medan magnet stator. Interaksi medan magnet rotor dan stator menghasilkan torsi yang menggerakkan beban mekanik. Selanjutnya yaitu celah udara adalah ruang kecil antara stator dan rotor. Ini adalah area krusial di mana medan magnet berputar dan stator memotong konduktor rotor, menginduksi arus, dan menghasilkan torsi. Jarak celah udara yang optimal sangat penting untuk efisiensi motor. Jadi motor AC induksi adalah mesin yang sangat andal karena tidak memiliki sikat atau brushless atau komutator yang merupakan sumber utama kerusakan pada motor DC. Jadi, mengapa kita membutuhkan VFD? Keterbatasan motor AC tanpa kontrol. Motor AC induksi yang dioperasikan langsung dari jaringan listrik standar, fixed frekuensi dan fixed voltage, itu 50 frekuensi atau 60 frekuensi dengan fixed voltage sekitar 220 volt ataupun 380 volt. Jadi memiliki keterbatasan signifikan, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan penyesuaian kecepatan atau torsi. Masalah utama operasi kecepatan tetap. Kecepatan motor secara inheren terkait dengan frekuensi jaringan, misalnya 50 Hz atau 60 Hz. Kecepatan hanya dapat dicapai melalui metode mekanik yang rumit atau motor memiliki kecepatan yang tidak efisien. Lonjakan arus awal tinggi saat motor dihidupkan yang menarik arus yang sangat tinggi hingga 6-8 kali arus beban penuh. Ini dapat menyebabkan penurunan tegangan pada sistem kelistrikan dan stres mekanik pada motor dan beban. Tingkat energi yang boros dalam aplikasi beban variabel seperti pompa dan kipas motor sering berjalan pada kecepatan penuh meski beban hanya 50%. Menekan motor pada kecepatan penuh lalu membatasi aliran secara mekanik atau throttle adalah pemborosan energi yang besar. Nah, bagaimana VFD bekerja? Kontrol frekuensi dan tekanan operasi VFD dibagi menjadi 3 konversi daya utama, yaitu rectifier, DC bus atau rangkaian DC, yang ketiga ada inverter. Untuk rectifier sendiri, input daya AC dari jaringan listrik diubah menjadi daya DC. Ini biasanya dilakukan menggunakan dioda atau thyristor. Outputnya adalah tegangan DC yang stabil. Untuk DC bus, bagian kapasitor pada DC bus bertindak sebagai penyimbang energi dan filter, menghaluskan riak tegangan DC dari penyiar. Ini adalah tanda kutip kolam DC tempat inverter mengambil daya, jadi sumbernya. Nah, untuk yang inverter menggunakan saklar daya berkecepatan tinggi seperti IGBT atau insulated gate bipolar transistor untuk mengubah daya DC kembali menjadi daya AC dengan menggunakan teknik PWM atau pulse width modulation. VFD menghasilkan gelombang AC 3 fase dengan frekuensi dan tegangan yang diinginkan. Jadi teknik PWM adalah kunci. Dengan memvariasikan lebar pulsa on off, VFD mensimulasikan gelombang sinus dan pada saat yang sama mengontrol tegangan output. Ini memungkinkan VFD memberikan tegangan yang tepat untuk menjaga rasio V/F yang konstan sehingga motor dapat bekerja efisien pada kecepatan yang berbeda. Selanjutnya yaitu keuntungan penggunaan VFD, yaitu ada efisiensi energi, kontrol posisi, dan umur peralatan. Penerapan VFD pada motor AC induksi menghasilkan serangkaian manfaat operasional dan finansial yang signifikan bagi lingkungan industri.
Yang pertama, peningkatan efisiensi energi. Yang kedua, kontrol proses yang akurat. Yang ketiga, masa pakai peralatan berpajang. Yang terakhir, ada pengurangan kebisingan stres jaringan. Oke, kita lanjut. Untuk pengaplikasian VFD dan motor AC industri, yaitu sebagai berikut. Kombinasi motor AC induksi dan VFD hampir digunakan di setiap sektor industri modern. Aplikasi umumnya didasarkan pada kebutuhan untuk memvariasikan laju aliran, tekanan, atau kecepatan material. Yang pertama ada sistem pumping atau VAC, mengontrol laju aliran air atau cairan dalam sistem pengolahan air, irigasi, dan sistem pemanas. Sistem ventilasi dan pendingin udara atau HVAC. VFD memastikan tekanan sistem stabil dan sangat hemat energi. Yang kedua ada conveyor dan mesin transfer, memungkinkan kontrol kecepatan yang presisi untuk memindahkan produk di jalur perakitan. Ini penting untuk sinkronisasi operasi yang kompleks dan mengurangi goncangan mekanik. Yang ketiga ada kipas dan blower, mengatur aliran udara dalam sistem ventilasi tambang, pengering, atau tungku. Karena hukum kubik ini adalah aplikasi penghematan energi VFD yang paling signifikan. Yang terakhir ada pengulungan dan pengeringan seperti tekstil dan kertas, memastikan tegangan material tension control yang konstan saat digulung atau ditarik melalui proses pengeringan yang sangat penting untuk menjaga kualitas produk. Untuk kesimpulannya, integrasi motor AC induksi yang tangguh dengan kecanggihan variabel frekuensi drive atau VFD telah mendefinisikan ulang standar efisiensi dan fleksibilitas dalam sistem penggerak industri. Motor AC induksi motor yang kokoh, handal, dan hemodinamik, namun secara inherent terbatas pada kecepatan tetap jika dioperasikan langsung dari jaringan listrik. VFD atau sang pengendali itu membebaskan motor dari batasan kecepatan tetap dengan mengontrol frekuensi dan tegangan output, memungkinkan kontrol kecepatan yang presisi dan start atau stop yang lembut sinergi kuat. Kombinasi ini memberikan efisiensi energi yang masif, meningkatkan umur perawatan, dan memberikan kontrol proses yang tidak tertandingi di hampir semua aplikasi industri. Oke, untuk PPT-nya sudah selesai. Oke, untuk selanjutnya ada jelaskan datasheet VFD, lihatkan dan terangkan. Jadi untuk datasheet VFD ini saya sudah mencari itu dari alat yang kita gunakan, itu AT4 seri AT4 itu VFD-nya. Jadi di sini dijelaskan kalau VFD ini untuk converting dari single fase 220 volt AC menjadi 3 fase 350 volt AC. Nah, yang untuk datasheetnya itu di bagian sini ada spesifikasi dari modelnya, itu ada AT4 1500X. Nah, ini yang kita gunakan untuk praktikum pada kali ini. Untuk inputnya 220 volt AC atau single pass, outputnya itu 3 fase 380 volt AC, dan untuk power supply voltage-nya itu 220 volt AC dengan frekuensi sekitar 50 atau 60 Hz. Untuk applicable motor power itu 1,5 kW. Rated current-nya itu 8 ampere. Maksimum output frekuensi itu 400 Hz. Untuk kontrol modenya itu closed loop ini. Terus output voltage regulation mode itu WM control. Terus dimensinya itu ini ya, 125 mm dikali 180 mm dikali 125 mm, dan beratnya itu 3,15 pound. Terus
diproduksi dari asalnya itu China. Nah, ini untuk tentuan wiringnya, inputnya tadi dijelaskan, outputnya juga itu ada grounding. Untuk kontrol panel fungsinya mulai dari DHIP, display button, cycle through various display parameters, proc atau program button, enters or exit parameter, setting mode, function atau data, ada function atau data button used to select parameters or confirm data entry. Ini forward reverse ya. Di forward atau reverse button change the motor rotation direction. Terus ada up on or down arrows used to navigate menus and adjust parameter values. Ada juga run atau yang digunakan untuk start the motor. Ada stop atau reset, stop the motor or reset for condition. Ada rotary knob, adjust the output frekuensi atau speed. Nah, untuk basic operasinya ada power on, set frekuensi, start motor, change direction, stop motor, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin untuk datasheet singkatnya cukup sekian. Kita lanjut ke poin keempat, yaitu tunjukkan video 1 dan jelaskan penggunaan VFD serta tampilkan hasil tabel dan perbandingan grafik frekuensi dan frekuensi RPM dan frekuensi arus. Jadi sudah mempraktikkan penggunaan VFD ya. Jadi di sini yang nomor 1 jadi tentang setting VFD, clamp meter, tachometer, dan motor. Di sini mulai dari mengatur frekuensi, ini menaikkan. Jadi semakin tinggi frekuensi semakin tinggi pula RPM-nya gitu. Nah, di sini clamp meter atau tang meter ini berguna untuk mengukur si arus kabel atau arus dari inputan motor 3 fase. Terus ini adalah sebuah alat tachometer atau pengukur RPM kecepatan, di sekitar 2360 di sekitar itu. Oke, untuk ini adalah men-setting parameter. Nah, ini jadi poin ke ini ya. Jadi pada video ini itu menunjukkan ini poin akselerasi, deakselerasi serta cara settingnya, tampilkan tabel dan perbandingan grafik akselerasi. Jadi ini ya. Untuk menandai berapa
dan kita akan membarengi saat mematikan dan menekan tombol ini. Itu adalah parameter akselerasi dan deakselerasi. Ini untuk menggunakan fitur jog dan forward reverse. Jadi ini jadi satu. Tadi udah sempat dibuka kan. Jadi ini tes jog sekalian untuk tes forward dan reverse gitu. Jadi jika P1 mengatur maksimal.
Nah, jadi dari video tadi udah termasuk penggunaan VFD. Nah, untuk tabel hasilnya dan perbandingan grafik itu ada di sebelah sini. Nah, di sini ada percobaan 1, ada RPM input ampere, terus ada V input pastinya udah sama, terus ada frekuensi. Nah, ini ada RPM-nya, ada I input. Nah, yang percobaan 2 ada ini steady, start steady, terus ada steady state, ada waktu akselerasi, ada waktu stop. Nah, berikut ini. Nah, ini sebenarnya dari apa namanya, dari job sheet sudah ada panduannya juga, mulai dari parameter awal ada P10, P11, P6, P7, P12, P34, P42, P86. Jadi ini yang bias yang kita setting gitu. Misal P10 itu untuk kita menggunakan apa, keypad atau potensio atau analog atau ini RS485. Terus untuk sumber start stop P11 itu 0 atau 2, misal 2 itu terminal digital, 0 itu panel ya. Terus batas frekuensi itu di P6, batas maksimal. Jadi misal di setting 50, nanti mentok gak bisa di 60. Jadi kalau misal mau ke atas juga di setting gitu. Terus untuk minimalnya itu juga bebas, misal 0 sudah 0, tapi kalau misal di setting 10 itu tidak bisa kurang dari 10. Nah, untuk mode stop P12 ini 0 atau 1. Nanti rem acceleration untuk P34 dan rem acceleration untuk P42. Terus jog frekuensi itu ada di P86. Nah, ini juga ada langkah-langkahnya, seperti pemeriksaan dan bearing. Ini isolasi parameter dari ini ya. Jadi di setting dulu parameter, terus uji arah putar, mulai dari forward reverse, uji rem atau stop 3442. Jadi ini ya apa namanya, high end 3442 yang percobaan ini. Di jogging itu tadi yang dipraktekkan dalam video. Nah, lihat data pengamatan udah. Nah, di sini nggak bisa dilihat poin-poinnya. Mulai dari pertama ini sudah, kedua sudah, 3 juga sudah, ini sudah, terus 2 juga sudah, terus ke-6 sudah. Jadi 4 kan penggunaan VFD sudah, terus penjelasan akselerasi sudah, dan akselerasi cara settingnya udah. Terus tunjukkan video dan jelaskan forward VFD bisa forward dan reverse sudah ya di video tadi yang terakhir. Terus ada tunjukkan video dan jelaskan VFD bisa cek fitur. Jadi kita coba buka lagi nih. Nah, ini yang P11 itu forward reverse ya. Nah, terus jog fitur itu di bagian sini. Nanti kan reverse
Perorangan, jadi ngukurnya meter. Sudah untuk keseluruhan sudah saya jelaskan semua dan paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.